sama Isaac Newton, cendekiawan. Palen, kamu itu nggak ngerti apa yang kamu ngomongin, Palen. Aduh, susah juga. Lu udah dijelasin dari tadi, Palen. Konsep firman menjadi daging itu bukan doktrin, itu udah ada di dalam Yohanes. Iya, itu dipakai doktrin sang firman menjadi daging. Terus Logos itu gimana sih? Logos sak egeneto. Kan gitu di Logos itu siapa? Palen, Udah, kita masalahnya sama-sama itu sepakat gimana? sebenarnya. Kalau itu sebenarnya ada perubahan, ada perbedaan teks di dalam PB. Iya, di sini Ya walaupun itu ada ini, tapi maknanya itu nggak berubah, sama aja itu. gimana? Os itu kan bisa, bukan hanya Os teos. itu, kalaupun os Apa? itu, Apa? kalaupun Artinya os itu dalam bahasa katanya Yunani apa? merujuk kepada Gini aja, simpelnya gini aja. Os itu dalam bahasa Yunani apa? Kan gitu. Masalahnya kamu keluar di ini yang kita bahas kan kritik teks. Ya kan lagi jelasin, Palen. Os Nggak itu, bisa penjelasan anggaplah kamu os itu asumsi jadi kata gitu. dia. Nggak ada. Dia itu dalam bahasa Greek apa coba? Loh, tadi Unggul bilang dia, os itu dia. Makanya kau coba cari kata dia hi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Greek apa? Hi itu kan bahasa Inggris. Coba terjemahin dalam bahasa Greek apa? Apakah os? Kita lagi ngomongin kultur budaya bahasa loh, Dis. Makanya ketika Isaac Newton itu kan di anatema juga itu Isaac Newton. Ketika dia memuat satu narasi terkait dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan ayat sisipan, konteksnya joanin koma. Sama halnya dengan 1 Timotius 3 ayat 16. Kedua ayat itu memperkuat doktrin Trinitarian. Makanya ketika logos sak egeneto itu kan jadinya Yesus, logos sak egeneto. Jadilah Yesus. Yesus itu Allah Putra bukan? Kau bilang Allah Putra. Nah, yang memakai perspektif Allah Putra itu kalangan monarki apa kalangan Trinitarian? Kau bilang Trinitas. Nah, berarti benar perspektif dari Isaac Newton bahwa ayat itu memperkuat doktrin Trinitas. Makanya terjadilah penambahan di dalam Textus Receptus. Ditaruhlah di situ kata theos. Dan dalam KJV itu kan God manifestation. Itu kalau pakai data, jangan kok berasumsi orang kok juga Trinitas kok. Nah, sebelum gue cabut ya, Lanjut Mar, Bang. gue izin ini share dulu nih Boleh gua di gede. layar gue yang merah ini. Jadi kalau saudara-saudara Muslim berdiskusi sama Kristen yang mengaitkan ya sosok Yesus sama Allah, itu sebenarnya Kristen minoritas ya, yang asal usulnya tuh sebagian Kristen Arab, sebagian Kristen Melayu, dan sebagian Kristen Indonesia. Cuma 3 daerah ini aja yang mengaitkan Yesus dengan Allah, atau di dalam gereja mereka juga punya ajaran Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, sembah-sembah Tuhan Allah di dalam liturgi mereka. Itu. Jadi kalau kita bicara kekristenan awal ya, sebelum ada munculnya liturgi yang menyebutkan Allah-Allah ini, Alkitab ada di bahasa Arab ada Allah-Allahnya. Itu Kristen Arab itu berbahasa sehari-hari, berbahasa pakai kitab sucinya, liturginya dalam Aramaik gitu ya. Kalau yang ada di Romawi, wilayah Roma itu berbahasa Yunani, ada yang bahasa Latin kemudian. Nah, kalau sekali lagi yang jemaat Persia saya itu dia memelihara bahasanya Yesua. Nah, itu enggak menyebut-nyebut Allah gitu. Nah, Enggak, itu kita bahas dalam perspektif terjemahan aja, Bang Aldo. Kalau kita mau bahas, ya, kalau ini nggak pakai kata dalam itu kita terjemahan terpengaruh sama sejarah ya. Nah, sekarang dalam terjemahan kalau kita memahami Allah itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Islam itu. Nah, dalam layar ini yang saya posting, ini adalah definisi Allah dalam 3 kamus Arab. Ya, Kamus Arab itu baru dibikin kemarin sore, Bang Aldo. nggak apa-apa gitu. Di dalam menerjemahkan ya,
memang yang namanya kamus itu berevolusi gitu ya, berubah-ubah terus. Nah, kamus Arab sekarang ini seperti ini, ya ada 3. Kebetulan penulisnya itu Kristen semua. Ini kebetulan banget ini. Ada dari Romo Jesuit Katolik, ya, dari Kamus Al-Mujid Filokol Walam. Ada 2 Romo di situ. Lalu ada seorang doktor sastrawan dan juga seorang Kristen, ya, Dr. George Pos. Yang kemudian kalau Dr. George Pos itu menulis Kamus Alkitab Al-Muqaddas jilid 1, ya. Sementara Father Boutros, ya, itu menulis Kamus Al-Muqaddas. Nah, dari 3 kamus ini, ya, Allah itu adalah proper name. Saya sebut ya, saya baca yang dari Kamus Al-Munjid dulu. Allah itu adalah nama satu zat yang maha ada yang menjadikan segalanya ada. Sementara kalau dari Kamus Alkitab Al-Muqaddas jilid 1, definisi Allah adalah nama sang pencipta segala makhluk, nama hakim yang maha agung, dan nama zat yang maha memberi pemberian terbaik. Sementara Father Gini logikanya Bang Aldo, begini Bang Aldo, itu logika Bentar kita dulu menjadi Dis, hancur bentar. lebur biar ketika selesai dulu Dis. Biar selesai dulu lah Dis. bukan logika kita menjadi hancur lebur ketika kita membahas kitab yang ditulis setelah kitab itu ditulis gitu loh. Enggak. Bible itu Bentar udah dulu, ditulis, Dis. baru kamus itu dibikin Bentar dulu, kemarin Dis. sore. Bah, ini orang. Ini Nggak biar apa-apa, biarin yang Bang Aldo namanya dulu. terjemahan Arab, ya. Alkitab itu kan diterjemahkan ke berbagai bahasa kan. Nah, yang namanya terjemahan dipengaruhi sama bahasa pada saat itu. Nah, yang namanya bahasa itu kan berevolusi. Sehingga kamusnya juga berevolusi, sehingga terjemahan Alkitabnya juga harusnya diperbaikin. Gitu loh. Jangan ngikutin terus-terusan ngikutin terjemahan yang lama, ya. Jangan ngikutin etimologi yang lama. Nah, ini yang nggak dipahami sama umat Kristen modern. LAI, ya, begitu saya tanya nih, kenapa masih pakai kata Allah? Ini cacat logika. Jawabannya adalah ngikutin Kristen Arab dulu. Nah, ini dia yang bahaya gitu. Kalau Kristen Arab itu menyembah Zeus, ya, jadinya di sini ada Zeus Bapa, Zeus Anak, Zeus Roh Kudus jadinya. Karena Zeus bagi mereka itu bukan nama sosok dewa Yunani gitu. Jadi ada definisi sendiri yang diciptakan sama komunitas yang bertentangan, ya, sama kamus gitu. Jadi kalau kamus ini update, ya, seharusnya terjemahan Bible-nya juga mesti update. Gitu. Ini penerjemah yang baik ini seperti ini. Tapi kalau penerjemahnya, ya mohon maaf, ngasal, ya, buat aturan sendiri, ya, buat kamusnya sendiri, ya jadinya nabrak-nabrak gitu. Iya, dalam beberapa hal saya tetap sepakat Aldo sama Jadi kamu. saya Dalam di sini beberapa share, hal. ya, ke Cuman saudara Muslim di sini. Ini kalau suara saya saudara-saudara kedengeran sih. mau mempelajari ajaran Iya, Yesua, gantian Dis, sabar Dis. Yesua tidak berbahasa Arab, ya. Gantian lah bro. Yesua berbahasa Aramaik. lama dia ngomongnya, udah sehari. Sabarlah, Bahasa Aramaik, sabarlah. ya. Pada saat dia nyebut Allah, itu bukan Allah. Allah itu ilah Gantian di lah, dalam gantian. bahasa Arab. Iya gantian Dalam lah. bahasa Indonesia jadinya adalah Tuhan. Gitu. Sehari ngomongnya. Ada yang bilang Allah itu Tuhan, itu nggak ada itu. Ini kan tentang fonetik ya, fonetik ini. Jadi sorry ya buat kawan-kawan Muslim, sebelum ada Nabi ya Muhammad, ya kata Allah itu sudah didengungkan di Jazirah Arab, sudah dipakai itu loh. Jadi jangan salah juga bro. Ya, tadi saya sudah mengajukan tentang Ginsaraba. Ginsaraba itu ada di abad pertengahan kedua ketiga. Itu sudah ada. Jadi tidak pernah ada orang mengklaim itu. Yang ada itu nanti zaman dari zaman pertengahan itu baru dibuat begini dan dimulai dari abad kelima ya. Itu dari situ.
kita jangan fobia dengan bahasa juga kawan, karena bahasa itu buatan Tuhan. Menara Babel Bahasa itu dicacat. buatan Tuhan, ngawur lu ah. Bahasa itu buatan manusia, ya. Ada karena peradaban ini berkembang. Lu jangan Gini. Lu udah Sejarah. Sebentar. Begini lu. Sebentar, Nggak ada yang jangan nimba dipotong Allah. lah kawan. Kalau Saya kalian belum mau nimba selesai. Allah, silakan. Loh, kok gitu sih? Nggak apa-apa. Tapi jangan bilang Nestorian juga. Iya jadi gini kawan. Bahasa itu banyak sejak kapan sih? Nah kalau memang Anda percaya tentang Babel, ya ke bahasa dari situ menjadi banyak. Salah. Lu ngomong sejarah, jangan patokannya adalah Alkitab. Sejarah yang namanya bahasa itu sudah ada sebelum kita muncul. Oke. Nah, ya kan? Enggak, jangan lebar kemana-mana dulu. Iya, ini Jangan melebar lebar kemana-mana. Kalau mau belajar Fokus, sejarah, fokus patokannya saja jangan dulu. bukti, jangan Kata teologian. gini loh. Ini ada Kata Allah linguistik itu gak pernah menjadi nama itu dulu. Yang bikin Allah jadi nama itu umat sebelah ini, gitu loh. Makanya Oh, jadi salah kok, kacau. Dis. Salah Dis, nggak boleh kayak Salah, gitu. Dis. Sekarang gini, nggak boleh kayak gitu kamu. Itu kamu yang ditunjukkan Romo Aldo tadi itu buatan kekristenan, bukan buatan agama Zoroaster. You know? Kalau aku tanya begini, Videomu udah tayang itu di tempat saya itu. kata Oh, gampang. Kamu juga bakal tayang kok di videoku nanti. sebentar, gini, my bro. Kalau dalam bahasa Arab kan alif lam lam ha kan gitu ya. Duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Bisa dikatakan alif lam mana? ini yang kamu bilang Allah atau Allah. Enggak, gua Karena langsung ada ke Allah, bahasa ada Arabnya. Enggak, gua langsung ke bahasa Arabnya. Alif lam lam ha. Orang Arab itu kan pakai bahasa Arab. Alif lam lam ha itu kan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu, bahasa Aramaik. Bahasa Arab itu, bukan Aramaik. Aduh. Bukan itu bahasa Aramaik itu. Literasinya mana? Literasinya mana? Coba tunjukkan. Ada Allah. Tunjukkan enggak? Tunjukkan Beneran masih literasinya. tunjukkan. Beneran masih tunjukkan. Alif Coba tunjukkan. alif lam lam ha. Itu bahasa Arab apa bukan? Diskusinya ini jadi ngeracau bro, santai lah. Enggak, ini udah kena ini kalian oten. Alif lam lam ha itu enggak, alif lam lam ha itu bahasa Arab bukan? Bukan. Alif dibilang lam lam bahasa Arab kok. Arab. Nah terus Setelah Duluan mana? bikin jadi Arab. Sebentar, duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? alif lam lam ha dengan kekristenan di dalam huruf hijaiyah sudah ada kata Allah itu Duluan huruf mana? hijaiyah. Enggak, duluan mana? Duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Sebentar. Nanti saya bukakan ya. Kekristenan sebelum ada Islam ya dalam huruf hijaiyah kita Duluan mana alif lam lam ha lari-lari dengan kekristenan? Kristen lah lebih dulu kawan. Berarti di era Raja Salomo Kristen sudah ada gitu. Bukan Kristen, kita bicara Kristen ini. Pak. Loh. Aku kan tadi bilang alif lam lam ha, Bang Herdi setuju kalau itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya jangan dipotong. Arab yang diarabkan. Saya nggak pernah bilang Jangan dipotong. bahasa Arab. Sebentar, Dikasih bahasa Arabnya nggak bisa baca kok. Diam dulu mulut kau bau. diam dulu. Bang Herdi setuju. siapa sih kayak preman diskusinya. Ya, dikeluarin aja lah ini si Anu nih. Ayo Kau yang fokus. keluar. Bang Herdi. Buang aja matikil nggak ada ilmu. Bang Herdi tadi setuju kalau alif lam lam ha itu bahasa Arab. Nah, kalau alif lam lam ha itu bahasa Arab, orang Arab berbahasa apa? Bahasa Arab kan tentunya Iya, itu. parah Pak. Terus Nah, aku tanya alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu mana ada? alif bahasa alif lam lam ha. Iya, lebih dulu mana ada? Jadi Bang Herdi kan alif, bilang lam, tadi lam. Kristen. Iya, gini kawan, gini. Oke, stop. Nggak usah dipajangin lagi. Berarti alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu ada Kristen. Intinya di situ. Jawab. Loh, enggak, gue nggak mau ngelebar-ngelebar masalahnya. Kan pertanyaan gue simpel. Alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu mana ada? Bang Herdi bilang Kristen. Duluan Kristen itu. Nah, nggak usah diperpanjang lagi.
Ya nggak usah sebentar. Datanya, Sebentar, weh, bisa nggak sih? Kalau lebih dulu Kristen, apakah di era Raja Salomo sudah ada Kristen? Nggak ada. Di Romo ada. Belum ada. Kalau belum ada, kenapa kok dibilang Kristen lebih dulu ada? di Sementara mana di di zaman satu Salomo ada alif lam lam ha? Iya, satu maksudnya apa raja hubungannya dengan makanya dengerin biar bisa edukasi. sudah One poin aja, minute. Bro. Di dalam satu Raja-Raja 10 ya, satu Raja-Raja 10 pada ayat yang ke-15 Satu Raja-Raja 10 ayat 15, oke. kita baca di situ. Belum terhitung yang dapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan semua raja Arab. Arab sudah ada di era siapa? Di era Raja Salomo atau Shlomo Hamelek. Orang Arab pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, orang Arab menyebut tuannya siapa? Kan gitu. Bagaimana mungkin alif lam lam ha jika disandingkan dengan Kristen, kok Kristen lebih dulu ada, sementara Arab yang memakai bahasa Arab sudah ada di eranya Raja Salomo. Sementara di eranya Raja Salomo Kristen belum nongol. Oke. Lanjut. Itu kan Bro, ya Bro kan hanya mengklaim dari kata Arab. Jadi kan dengan asumsi orang Arab itu bahasanya apa? Aduh, Bro, bentar dulu lah, gantian kawan. Tumben palen tinggi nih, tumben palen biasanya slow aja nih. Loh, iya. Ada yang Enggak, orang ditutupi Arab itu bahasa apa? Orang Arab bahasanya apa? Kan Anda setuju tadi bahasa orang Arab itu bahasa baru Arab. ada buat keempat lah. Itu asumsi. Baru ada kawan. tempat bahasa Arab itu. Lo kok asumsi? Lo kok asumsi gimana sih? Foto Arab. Sebentar lah, gantian lah bicaranya. Gini kan asumsi kamu karena orang Loh, kok itu asumsi? berbahasa. Alah, kok Nggak gitu, dikasih Bro? bicara Malik, nggak bakal dikasih bicara sama dia. Terus orang Arab di era Raja Salomo, di era Raja Salomo orang Arab pakai bahasa apa? Bukan Arab itu yang dimaksud itu palen. Bukan Arab Mekah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tuh, Herdo. Salomo itu hidupnya di Israel. Arab itu jauh banget, nggak ada hubungan itu. Makanya kau baca di situ satu Raja-Raja 10 ayat 15. Raja Arab. Arab itu bangsa di bukan? situ tidak Arab itu merujuk bangsa kepada bukan? padang gurun Arab itu bangsa. Arab di situ bangsa bukan? Arab itu bangsa bukan? Lebih dulu mana ada Arab dengan kekristenan? Udah dibilang Arab di situ bukan merujuk kepada Arab. Loh, lebih dulu mana ada bangsa Arab dengan kekristenan, weh? Ya, kasihlah dulu kita bicara, kawan. Kenapa kalian nggak bisa jawab dengan objektif gitu loh? Padahal Kristen pertama kali disebut di mana? Kristen pertama kali disebut di mana? Yunani, Ya udah, kalau di Antioquia berarti lebih dulu Arab dong. Ini gimana sih diskusinya? Kok kayak diskusi Hitler? Kita ditanya kok nggak mau, nggak dikasih waktu bicara. Takut mereka Bang Malik, takut. Bukan takut, kalian nggak mau jujur. Iya, atau gini aja, buktikan mana inskripsinya di zaman Salomo ada alif lam lam ma. Coba, ayo. Lah itu orang Arab bahasanya apa coba? Iya, itu Arab tidak di situ tidak itu. Orang Arab bahasanya apa? Itu hanya asumsi. Kita jelaskan dong. Bukan asumsi. Orang Arab bahasanya apa? Arab lah bang. Aduh. Nah, Yunani bang. Orang Arab di zaman Muhammad saja masih ada huruf hijaiyah. Nah sebelum Muhammad huruf apa lagi? Ada. Jadi berproses, berubah. Jadi alif lam lam. lah iya. Kawan, saya lagi bicara. Alif lam lama itu ejaan Arab modern, kawan. Aduh, masa saya harus ngajarin kalian tentang sejarah? Oke, Arab modern. Om Muhammad, bacakanlah saya sekarang. Kalau gitu. Ya, silakan. Bisa. Pasti kita keluar dok ini asal bunyi. Iya, Kemar. kalau saya segini. Nah, sebelum bercerita, gosok gigi dulu, Kemar. Tunggu, apa diam. Pangana ngarang-ngarang, weh. Iya, tunggu. Tersemua isi petalingan, tunggu. Pegawai Perhatikan. pija-pija.
Dalam Kodeks 151 MT Sinai Arabic Codex merupakan kodeks bahasa Arab yang tertua dalam tatanan sejarah Biblos kekristenan yang muncul pada tahun 867 Masehi, ya, setelah selesai Al-Quran dikodifikasikan, yang dimana, ya, terjemahan Biblos yang berbahasa Arab ini diterjemahkan dari bahasa apa? Ada yang tahu? Dari bahasa, ya, the translation into Arabic was made from Aramaic language, ya. Jadi Biblos yang berbahasa Arab itu, ya, muncul setelah teks Peshitta yang digunakan Romualdo ini yang berbahasa Aramaik itu, ya. Bahasa Arab, ya, sudah ada sebelum apa? Sebelum Kristianos itu muncul di atas permukaan bumi, sebelum Yesus Kristus lahir di atas permukaan bumi, sebelum Bunda Maryam lahir di atas permukaan bumi, Kristianos, ya, bahasa Arab itu sudah ada, ya. Mana di situ dibilang? Ini, ya. Atau apa? Jadi bahasa Arab Bahasa Arab. Ya, jadi Kristen di Arab itu, ya, Kristen di Arab itu sekalipun setiap hari berbicara menggunakan bahasa Arab, ketika masuk dalam gereja sebelum tahun 867 Masehi, itu Biblos yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu bacanya Aramaik. Sebelum tahun 867 Masehi. Nah, nanti pada saat setelah tahun 867 Masehi ditemukanlah Kodeks 151 ini, ya, yang dalam bahasa Arab itu, ya, baru dibuatlah PBN berbahasa Arab itu. Begitu. Kalau misalkan kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada, ya apa kabar dengan yang lebih senior yaitu umat Yahudi? Bentar, yang sudah menggunakan Swab. Kita tidak sedang membahas bahasa Arab, ya. Kita sedang membahas alif lam lam ha. Yang ditanya, apakah alif lam lam ha dengan kekristenan duluan mana? Itu yang dibahas. Lah, kalau misalkan bahasa Arab alif lam lam ha itu adalah bahasa Arab, ya. Kan tadi saya sudah bilang. Aduh, sebentar dulu, sebentar dulu, tenang dulu kau. Oh, lihat video Sueb, mampir ke video saya ya. Tunjukkan aja. Terus diam aja. Ini Bang Herdi. Sama gua aja nanti Sebentar dulu lah, bro, sebentar dulu lah. Bang Gini, Herdi, sebentar kau tunjukkan aja bahasa kau tunjukkan aja bahasa Arab kuno kayak apa? Gimana? Bahasa itu lihat Kalau nggak aja bisa, dulu. Aduh, Lihat aja. minta ampun. Ini boleh bicara kagak sih? Enggak. Nah, coba. Herdi, silakan biarkan Herdi ngomong. Saya turun loh kalau nggak bisa bicara. Silakan. Coba. Kita semuanya diam. Biarkan Herdi ngomong. Kita semua diam dulu. Ini Herdi ngomong. Nggak usah lah serang-serang begitu. Udah ngomong dulu. Coba Herdi ngomong dulu. Gini. Yang kita bahas ini alif lam lam ha. Alif lam lam ha ini adanya kapan sebutan itu? Bahasa Baru ada Arab Quran memang- itu. Aduh, iya betul. Alif lam lam ha ini adanya kapan? Kalian kan Ya, mengklaim. modern kata kamu. Aduh, iya alif lam lam ha. Jangan dipotong, itu- biar Herdi ngomong. Jangan dipotong. Mama, alif lam lam ha itu ejaan modern. Aduh, kalau you mengatakan Ejaan lama kayak alif mana? lam- Aduh. Buktinya memang tidak ada dalam inskripsi kuno ditemukan alif lam lam ha. Berarti kan itu bener. Ada modern, ada kuno. Lah iya yang kita bahas kan alif lam lam ha. Memang apa yang dibahas? Ketawa gua, ada kuno ada modern. Nggak tahu ya. Modern berarti ada yang Koplak. Nah oke. Koplak. Yang kunonya apa? kunonya mana? Iya kawan, alif lam lam ha itu semacam apa? Ejaan yang disempurnakan, yang diperbaiki. Awalnya bukan alif. Ya coba, gini aja. Suara saya kayaknya bisa mutakhir. Melihat Jadi gini lah kawan, kita objektif dalam melihat sesuatu. Coba kalau diskusi ya akademis, kalau memang alif lam lam ha itu ada. Tantang akademis. Lanjut. Mama ya, udah capek saya ngomong-ngomong. Lanjut Bang Herdi. Ardo. Lanjut Bang Herdi. Coba biarkan Herdi ngomong. Udah oke, sip, dia udah turun ya. Nah, sekarang jelas. Kualitas toh. Ya. Pada naskah Arab, kodeks Arab yang tertua, PB naskah PB bahasa Arab yang tertua, itu cuma terjemahan muncul pada tahun 867
Masehi. Itu pun terjemahan, diterjemahkan dari teks spesifikan berbahasa Aramaik. You know? Nah, the translation into Arabic was made from the Aramaic language in common, ya. Dan ini jelas, berarti apa yang disampaikan Romo Aldo tadi itu selaras dan lebih masuk akal, ya. Dan itu jelas, datanya ada, ya. Jadi sebelum tahun 867 Masehi itu, ya, orang Kristen, ya, sekalipun setiap hari berbicara menggunakan bahasa Arab, tapi sebelum tahun 867 Masehi itu, ketika masuk dalam gereja yang dibaca PB itu PB yang berbahasa Aramaik. You know, jelas, datanya ada. Begitu. Aku mau nanya Romualdo, Bang Romualdo, Bung Romualdo, Iya. masih ingat sama saya Bang Bipang? Oh iya Pak, gimana Pak kabar? Baik, alhamdulillah. Romualdo, saya tertarik dengan perkataan Romualdo waktu dulu kita pernah membahas tentang bagaimana perkataan Allah itu diambil dari LAI yang memang cacat akademis, ya. Dan pernah Romualdo juga menyatakan pada simposium seminar LAI, ternyata LAI tidak mau istilahnya lebih angkuh dibandingkan apa yang tertera pada Bible original teksnya. Saya paham betul apa kata Romualdo, bahwasanya memang di dalam Alkitab Al-Muqaddas karangan profesor yang siapa namanya, George Post dan Louis Maluf aliasui, Robert Tetelini aliasui, George Post dan itu Louis Maluf aliasui. Di mana memang ada kata Allah tapi satu kalimat kalau nggak salah, ya, yang lebih banyak ilah. Dan yang lucunya gini Romualdo, LA ini malah mengambil satu kalimat Allah tetapi tidak mengambil kalimat ilah. Ini kan sesuatu hal yang sesuatu yang bisa dikatakan unvalidity, ya, kalau dalam istilah riset itu kan, karena tidak layak atau tidak tervalidasi dengan baik gitu kan kalau dalam istilah riset. Artinya saya sepakat dengan pendapat Romualdo beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi, LA ini memang perlu dilakukan revisi total di dalam Bible terjemahannya untuk tidak menggunakan kalimat Allah, karena memang kalau di original teksnya itu kan kurios apatheos, ya Romualdo, ya, kalau nggak salah gitu, ya. Nah itu aja. Jadi saya lebih secara akademis, secara ilmiah saya lebih tertarik dengan pendapat Romualdo dibandingkan teman-teman kekristenan yang lain seperti Maliki Herdok, ya kan, kemudian Edis Tipi yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan gitu untuk melakukan proses kajian tersebut. Jadi, dan memang beberapa kali kita sudah lakukan proses dengan LAI, tetapi LAI Anwar Chan dan kawan-kawan tidak mau gitu kan, atau lebih tepatnya angkuh, ya, untuk tetap menggunakan istilah-istilah itu. Padahal kalau di dalam pernyataan dari siapa saya lupa, ya, penerjemah dari Belanda, si Linket ya kalau nggak salah, ya Romualdo, ya, terjemahan Melayu kuno, ya, Linket itu kan mengambil kalimat Tuhan menjadi Tuhan gitu kan, kalau dalam tahun itu yang dia orang Belanda tapi beristrikan orang Indonesia Semarang kalau nggak salah, Linket itu. Artinya memang secara terjemahan LAI memang sudah banyak cacat akademis atau cacat logika. Tapi ada satu hal menarik pernyataan Romualdo. Kalau terjemahan itu susah, nggak ada yang ini, kata Romualdo, kan tidak bisa dipidana, iya Romualdo. Itu aja Romualdo pernyataannya. Iya, dalam proses Kalau penerjemahan. mau lihat videonya Sueb, jago-jagoan tuh mampir tuh ke channel saya tuh. Iya, nanti video lu juga bakal ada, tenang aja. Nanti video lu juga bakal ada. Sangat memalukan video Sueb, tak tahu malu kau. Lanjut Romualdo. Jadi tolong diam dulu, saya lagi diskusi dengan Romualdo. Lanjutkan Romo. Gila info aja kalau mau lihat Sueb ngelawak di tempat saya. Tolong diam dulu, Edis. Lu nggak punya ilmu. Lu level PAUD, anak PAUD, diam dulu, aku mau dengar Romualdo. Lanjut Romo. Saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama Sueb dulu. Yang sok-sok berani, tapi memalukan. Romualdo, lanjutkan. Iya. Ya, Indonesia ini kan negara hukum, ya. Hampir semuanya itu ada aturannya, termasuk dalam menerjemahkan. Kalau kita berkendara aja nih, ya, itu kan salah-salah kita kena denda. Apalagi kalau kita nabrak, gitu ya. Itu ada hukum pidananya, ya. Ada hukum tahanannya juga. Kalau kita salah-salah nih, udah nggak punya SIM, ya, STNK juga nggak ada, ya, motor bodong gitu, nabrak orang lagi, udah parah gitu.
Nah, di dalam menerjemahkan ada seperangkat aturan yang harus ditaati sama semua penerjemah. Ya, bukan cuma menerjemahkan kitab suci, semua menerjemah. Ada, jadi nggak boleh main-main. Tapi ya, nggak ada tuh misalnya salah menerjemahkan satu kalimat denda 10.000. Ya, salah menerjemahkan satu folio denda kurungan 1 bulan. Itu nggak ada hukuman seperti itu. Sehingga saya nih, ya, ngasal aja udah menerjemahkan. Terus saya bilang, klaim ini bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia, pasti bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya buat kamus sendiri, ya. Saya juga buat aturannya sendiri, ya. Huruf besar itu ada di tengah kata, nggak ada di awal kata, di awal kalimat nggak ada. Nama-nama manusia saya ganti semuanya. Nah, itu kenapa? Karena saya buat aturan sendiri. Tapi saya klaim ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Saya di penjara gak? Enggak. Gitu. Apalagi kalau yang konsumsi ini adalah keluarga saya sendiri. Sesat sendiri ini keluarga gitu. Tapi kalau jadi penerjemah gitu, konsumennya jutaan orang, ya, itu berbahaya. Itu berbahaya gitu. Jadi yang menimbulkan konflik ya dalam diskusi lintas agama juga ini jadi konflik nih berkepanjangan. Ini karena emang salah terjemahan, terutama pada saat LAI si penerjemah memasukkan nama ini ke dalam terjemahan. Orang Kristen taunya LAI bukan nama, LAI bukan nama. Kenapa? Karena dari kecil itu diajarin seperti itu. Ya. Sama nih, kalau dari kecil anak kita ajarin, ya. Nasi itu kita sebut meja. Kamu makan meja ya. Pagi sarapan, makan meja. Ya, sampai besar, ya, bukan cuma orang tuanya. Ya, pergi ke gereja. Kamu udah sarapan meja belum? Dia akan dapatkan definisi yang berbeda gitu. Ya. Dari teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena yang ngajarin dia itu keluarganya, ya, om tantenya, pendetanya, gembalanya, teman-teman gerejanya. Jadi dia punya definisi yang berbeda. Ini yang terjadi di teman-teman Kristen yang jadi korban terjemahan LAI. Mereka korban. Dari kecil udah kasih tahu ya, masuk ke dalam memori alam bawah sadarnya. Allah itu bukan nama. Makanya ada ajaran berbeda. Kalau Allah itu memang bukan nama, Aldo. Kalau Allah itu bukan nama, itu benar. Walaupun saya sepakat dalam beberapa hal bahwa LAI itu tidak tepat menerjemahkan, itu saya sepakat. Tapi kalau Allah jadi nama, itu nggak pernah ada. Allah itu gelar. Ini udah cacat itu diambil dari bahasa Aram, dari kata Allah. Cacat logika dalam berdiskusi itu ada berbagai variasi. Begini Bang Aldo. Bang Aldo, sebentar Bang Aldo. Halo, Bang Aldo kan udah ngomong panjang lebar nih. Harus diam dulu. Bang Aldo kan udah ngomong panjang lebar. Harus diam dulu. Saudara Edi. Biar nggak terlalu panjang lebar bahasanya, saya bantah langsung gitu loh. Kenapa Allah itu bukan nama? Saya kasih contoh. Ini kan ditanya. Itu di dalam Al-Quran, kata Allah itu sering cumanlah aja. Alifnya nggak ikut, gitu loh. Itu membuktikan bahwa itu bukan nama, gitu loh. Diam dulu. Bang Umar turunkan aja nih hadis nih, koplak nih. Lanjut Romal. Coba itu kata alhamdulillah itu alifnya nggak ada itu. Coba cek aja itu alhamdulillah. Nanti aku kasih timer Dis, 2 menit Dis. Soalnya dia udah kebanyakan Bang Palen. Ya 2 menit. Enggak, saya nggak menjelaskan ke Kristen saat ini, saya menjelaskan ke Muslim. Ya, ini yang saya share adalah data sejarah, gitu. Semuanya ada. Ya. Orang Kristen yang begitu mendapatkan terjemahan TB LAI itu sejak 1972 atau 1974. Jadi zamannya kakek kita itu ada 4 generasi yang sudah melahap mengkonsumsi terjemahan ini. Jadinya tuh tahu ya, Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah, dan dianggap itu adalah ajaran Yesua. Dan karena tidak ada tradisi di dalam ajaran Kristen harus mempelajari bahasa Yesua, jadinya
awam gitu. Memahami bahasa terjemahan LAI dianggap itulah terjemahan yang baik. Tapi begitu dikonfrontasi nih belakangan, LAI sendiri pun mengakui gitu. Ya, ini LAI jangan dibela. LAI sendiri mengakui kalau dia belum ada yang bela LAI. Nah, belum selesai, Dis. Belum selesai, Dis. Tapi kapan? Tahun depan nih kelarnya ini. Ini kelarnya tahun depan ini. Semenit lagi. Lanjut, Romaldo. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalau ingin menyembah Tuhan Allah apa segala macam nggak apa-apa. Tapi pada saat berdiskusi lintas agama ya dengan pandangan kacamata akademisi kita harus share data. Di dalam data kita ajaran Yesua itu tercatat di dalam Aramaik dan Yunani awal-awalnya. Ya. Tidak di dalam Arab, tidak di dalam bahasa Indonesia. Dan pada saat ini diterjemahkan kita berhak untuk ya memilih penerjemah mana yang punya kapasitas, yang punya kompetensi bahasa. Jadi jangan berpikir LAI itu punya kompetensi bahasa Indonesia. Ini produknya aja salah. Ya. Produknya ini salah, bertentangan, dan mereka sudah mengakui. Nah, definisi dalam cacat logika ya ada beberapa kategori, salah satunya adalah ignorance. Ya, mengabaikan bukti, mengabaikan fakta. Jadi ini faktanya udah ada. Nih, Kamus Bahasa Indonesia KBBI versi kelima. Ini Kamus Arab, tadi udah saya sampaikan. Kalau perlu ada ensiklopedi segala macam yang menyatakan Allah itu nama. Tapi ini kan diabaikan sama LAI. Nah, LAI sudah cacat logika pada saat dia akhirnya cerita juga. 1 menit itu Bang Palen. Membantahnya tuh Sampai besok itu Bang Palen kalau nggak ini. Salah. Ini bukan data yang benar. Dia malah bilangnya adalah kami ngikutin Kristen Arab. Nah, ini dia. Kristen Arab sekarang ini ya sudah juga banyak yang meninggalkan penyembahan terhadap Allah. Kasih Bang Jono naik Len. Saya tanggapi ya, ini sebenarnya apa bukti bahwa Allah itu bukan nama? Apa bukti bahwa Allah itu bukan nama? Contoh ya. Aku akan membumi hanguskan para Allah di Mesir. Itu sudah membuktikan bahwa Allah itu bukan nama, itu loh. Kalau Allah nama, nggak mungkin para Allah di Mesir, nggak bakal ada kalimat macam begitu. Nah, kemudian sebentar Bang Aldo. Tadi kan Bang Aldo ngomong ini, kalau kalian buka Quran, contoh misalnya kata-kata alhamdulillah itu, coba cek kata Allahnya itu utuh nggak itu, ada alif lamnya itu? Nggak ada, itu cuman ada lah doang. Itu juga menjadi satu indikasi gitu loh, apakah Allah ini nama? Kalau nama kok diilangin waktu nulis alhamdulillah, itu cuman lah doang yang ikut. Nah, jadi sebenarnya orang-orang Arab sendiri pun, karena saya sudah sering diskusi sama mereka, itu terbagi dua. Ada yang ngomong itu nama, ada yang ngomong itu enggak, gitu loh. Kalau udah nama nggak mungkin kayak begitu, gitu loh. Ya, jadi saya tegaskan satu kali lagi, kata ALLH atau dibaca Allah itu turunan dari bahasa Aramaik, dari kata Allah. Gitu loh. Dan Allah di dalam bahasa Aramaik sama sekali tidak pernah itu merujuk kepada nama. Contoh misalnya ketika Yesus disalibkan, dia menyebutkan Elohi Eloi lama sabaktani. Itu kata dicek dalam bahasa Aramaik itu sama itu, gitu loh. Jadi sebenarnya sudahlah. Kalau masalah-masalah LAI sudah saya akui. LAI maupun terjemahan apapun nggak ada yang sempurna, namanya terjemahan. Makanya terjemahan itu selalu diupdate, bener kata Bang Aldo. Diupdate bagus, itu saran yang bagus. Dan kalau diupdate, buang aja kata Allah dari terjemahan itu malah lebih bagus, malah lebih senang saya, gitu loh. Jadi nggak banyak lagi orang-orang yang kegeeran ngutip Bible, lalu majulah Yesus selangkah dan berdoa kepada